Selamat pagi adik-adik, selamat hari Paskah. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 23. Nyanyi 2 kali ya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. 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 Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Engkau sudah memberikan kami waktu kembali untuk beribadah bersama-sama, untuk bernyanyi, memuji nama-Mu, terlebih untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau mau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bunda Tine. Tapi sebelum itu kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 149, ayatnya yang pertama. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Kita menyanyikan 2 kali ya. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila Kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila Kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semua? Baik dan sehat ya? Wah, sudah lama kita tidak beribadah bersama ya. Nggak apa-apa ya. Semoga dalam waktu dekat ini kita bisa bertemu dan beribadah bersama lagi. Tetap di rumah dan jaga kesehatan ya. Adik-adik, ibadah Minggu Paskah pada pagi hari ini, pembacaan Alkitabnya Bunda Tina ambil dari kitab Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Ya, adik-adik, buka Alkitabnya, kitab Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8.
Judul perikopnya Kebangkitan Yesus. Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ya, demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus pertama kali disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome yang berkunjung ke kubur Tuhan Yesus pagi-pagi sekali. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia menunggumu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Hati mereka gentar, takut, senang, dan sebagainya. Adik-adik, berita kebangkitan Tuhan Yesus pun menjadi berita yang tak terbantahkan. Karena wanita-wanita itu benar-benar menyaksikan bahwa kubur itu sudah kosong. Mayat Tuhan Yesus memang sudah tidak ada. Adik-adik, kematian Yesus bukan akhir dari segalanya. Ya, murid-muridnya bisa saja takut, sedih, kecewa, malu, bahkan ada yang menyangkal dia. Ingat ya, Petrus menyangkal Tuhan Yesus berapa kali? Ya, 3 kali, betul sekali. Tapi kebangkitan Yesus juga membuktikan betapa besar kasihnya kepada kita. Adik-adik, manusia bisa menolak Yesus. Manusia bisa meneriaki dia, mengolok-olok dia, meludahi dia, bahkan berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Seolah-olah Yesus itu orang berdosa yang paling hina. Tapi
Tapi apakah Tuhan Yesus itu berdosa? Tidak, ya. Tidak. Apakah Yesus marah ketika dia diteriak-teriaki? Tidak. Dia hanya diam. Bahkan waktu ia disalib, dia berdoa untuk kita, untuk manusia. Ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Adik-adik, berita kebangkitan Yesus merupakan berita yang besar. Kebangkitan Yesus juga menjadi semangat yang luar biasa bagi murid-muridnya. Mereka yang tadinya takut, malu, menyangkal dia, mereka akhirnya menjadi percaya diri, ya. Mereka meyakini bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Allah yang berkuasa juga terhadap kematian. Kematian tidak berdaya terhadap Tuhan Yesus. Nah, kebangkitan Yesus juga membuktikan betapa besarnya kasih Allah untuk kita manusia yang berdosa ini. Kita yang berdosa, kita yang berteriak-teriak. Tetapi kasih-Nya membuat kita diampuni. Dengan kebangkitannya, hari ini kita semua diingatkan untuk berubah menjadi lebih baik. Untuk berubah menjadi seperti yang diinginkan Tuhan bagi kita. Caranya bagaimana? Bagaimana coba caranya untuk kita dirubah oleh Allah, oleh Tuhan? Ya tentunya dengan rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, ya. Nah sekarang tidak boleh lagi apa? Suka berkelahi, ya. Tidak suka marah-marah. Bisa melakukan itu? Bisa ya? Iya. Lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sudahkah engkau dengar satu kabar pasti? Yesus pahlawan besar bangkit dari mati. Yesus bangkit dan menang, maut kalah direjam. Dunia heran tercengang. Sudahkah engkau dengar satu kabar pasti? Yesus pahlawan besar bangkit dari mati. Yesus bangkit dan menang, maut kalah direjam. Dunia heran tercengang. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Sambil mempersiapkan persembahannya, mari kita menyanyi, persiapkan lagu. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan yang sudah kami berikan ini. Biarlah Tuhan Kau berkati persembahan kami yang kecil ini, walaupun sedikit. Kami percaya Tuhan, persembahan ini akan berguna bagi pelayanan kerajaan kasih-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah singkat yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Kami akan memulai aktivitas kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami, jaga dan lindungi kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati kehidupan kami selama 1 minggu ini. Karena kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan kasih sayang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat Paskah adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.